Supremasi hukum berarti bahwa hukum itu adalah aturan tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Hak asasi manusia, yang kedua demokrasi, dan yang ketiga Konsep dasar negara hukum. Nah, yang pertama saya ingin bertanya tentang Masih oleh pemerintah dan organisasi. nah, apa sih peran negara dalam konflik politik dan kekerasan seperti perang atau kerusuhan seringkali menyebabkan Pertama, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Salam budaya dan salam kebajikan. Saya Rahma Febrianti dengan tim 240404500008 dengan rekan Saya Reza Mustafa dengan nomor induk mahasiswa 240 4045 02073. Nah, pada video ini kami akan menjelaskan tentang hak asasi manusia, yang kedua demokrasi, dan yang ketiga konsep dasar negara hukum. Nah, yang pertama Rahma, saya ingin bertanya tentang apa sih itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia, HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu, mulai dari sejak dia dilahirkan dan tanpa memandang ras, budaya, suku, dan faktor lainnya. Hak bersifat universal dan tidak dapat dicabut dan dihormati oleh setiap individu, baik itu pemerintah dan organisasi. Nah, apa sih peran negara dalam menegakkan HAM ini? Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan mematuhi hak asasi manusia warganya. Apa saja contoh-contoh pelanggaran HAM ini? Contoh HAM dalam negara Indonesia itu sangat beragam, seperti diskriminasi dan pelanggaran hukum. Oh, jadi itu contoh-contoh pelanggaran HAM-nya. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam menegakkan hak asasi manusia. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai HAM, sehingga banyak orang yang tidak mengetahui hak-hak mereka dan mudah menjadi korban pelanggaran. Selain itu, budaya diskriminasi berbasis ras, agama, gender, atau orientasi seksual masih marak terjadi, diperparah oleh perangkat sosial yang menghalangi perlakuan setara bagi semua orang. Impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM juga menjadi kendala serius, di mana banyak pelaku tidak diadili atau mendapatkan hukuman ringan karena pengaruh kekuasaan atau politik, yang menciptakan rasa ketidakadilan di masyarakat. Konflik politik dan kekerasan seperti perang atau kerusuhan seringkali menyebabkan pelanggaran HAM masif. Sementara dalam situasi konflik, HAM sering diabaikan dengan alasan keamanan nasional. Ketimpangan ekonomi dan sosial juga menjadi tantangan, di mana kesenjangan yang lebar menghambat akses masyarakat miskin terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan berbagai langkah, seperti mengedukasi HAM melalui kurikulum pendidikan dan pelatihan masyarakat, reformasi hukum untuk memperkuat regulasi perlindungan, dan serta kerjasama internasional dalam menangani pelanggaran HAM lintas batas. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga penting untuk mendorong partisipasi dalam memantau dan melaporkan pelanggaran HAM. Dengan upaya kolektif antar pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional, diharapkan tercipta lingkungan yang menghormati dan melindungi. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang demokrasi. Apa sih itu demokrasi?
Jadi demokrasi adalah sistem pemerintahan yang di mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, keputusan yang berpengaruh pada masyarakat dibuat oleh rakyat secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas dan adil. Dalam demokrasi juga memiliki tantangan seperti ancaman korupsi, manipulasi informasi, atau rendahnya partisipasi warga jika pendidikan, politik, dan tidak memadai. Contoh kasus tantangan apa itu yang dihadapi dalam demokrasi? Nah, demokrasi menghadapi tantangan yang dapat mengganggu pelaksanaannya secara ideal. Salah satunya itu tantangan utama yang sering terjadi, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses politik, seperti pemilu atau diskusi publik. Hal ini sering disebabkan oleh minimnya pendidikan, apatisme, atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ketika warga negara tidak aktif, legitimasi demokrasi menjadi lemah, dan keputusan yang diambil mungkin tidak mencerminkan kepentingan semua pihak. Adapun tujuan demokrasi adalah untuk menciptakan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat, menghormati hak asasi manusia, dan menciptakan keadilan sosial. Salah satu tujuan utama demokrasi adalah menjamin hak-hak dasar setiap individu seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, serta hak atas kependidikan, pekerjaan, dan kesehatan warganya. Demokrasi juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, mengakses sumber daya, dan mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Selain itu, demokrasi memberdayakan rakyat dengan memberikan ruang partisipasi dalam mengambil keputusan melalui pemilu dan musyawarah, sekaligus meningkatkan kesadaran politik, tanggung jawab warga negara. Dalam demokrasi, pencegahan terhadap konsentrasi kekuasaan pada satu pihak menjadi salah satu tujuan. Hal ini diwujudkan melalui pembagian kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang saling mengawasi melalui sistem check and balance. Demokrasi juga berperan dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian dengan mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, menyelesaikan konflik melalui dialog dan musyawarah, serta menghindari kekerasan dalam penyelesaian masalah politik. Selain itu, demokrasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan layanan publik, pembangunan ekonomi yang merata, dan pemanfaatan sumber daya secara adil. Dalam jangka panjang, demokrasi mendukung kemajuan pendidikan dan kesadaran politik rakyat agar mereka memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta aktif dalam proses politik. Tujuan-tujuan ini menjadikan demokrasi sebagai sistem yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Selanjutnya kita mau menjelaskan tentang konsep negara hukum. Menurut kamu Resa, bagaimana sih itu konsep negara hukum? Jadi konsep negara hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa suatu negara itu harus menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kehendak sewenang-wenang dari penguasa atau pemerintah. Negara hukum menuntut adanya supremasi hukum, di mana hukum menjadi dasar dalam setiap tindakan, baik dalam pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, maupun dalam pelaksanaan kekuasaan. Jadi pemerintah tidak semena-mena ataupun tidak semena-mena dalam mengambil sebuah keputusan. Mengapa penting dalam pembentukan kekuasaan dalam negara hukum? Supremasi hukum berarti bahwa hukum itu adalah aturan tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pejabat negara, lembaga pemerintahan, dan juga masyarakat. Jadi hukum itu adalah aturan tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pejabat negara, lembaga pemerintahan, dan juga masyarakat. Jadi hukum itu adalah aturan tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pejabat negara, lembaga pemerintahan,
ataupun yang lain sebagainya. Dalam negara hukum tidak ada orang atau lembaga yang berada di atas hukum. Jadi hukum adalah aturan yang tertinggi. Semua kebijakan dan tindakan negara harus mengikuti hukum yang berlaku. Mungkin itu, Rahma. Kesimpulan dari ketiga materi tadi yaitu hak asasi manusia, demokrasi, dan konsep negara hukum merupakan 3 pilar utama yang saling terkait dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. HAM merupakan hak mendasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir, yang harus dilindungi dan dihormati tanpa diskriminasi. Demokrasi memberikan landasan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan, menjamin kebebasan berpendapat, dan mendorong pengambilan keputusan berdasarkan kehendak rakyat. Konsep negara hukum memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dan warga negara berada dalam kerangka hukum yang adil dan transparan. Dalam negara hukum, supremasi hukum ditegakkan sehingga tidak ada lagi pihak yang kebal hukum. Ketiga elemen ini bekerja sama untuk menciptakan tata kehidupan yang harmonis di mana hak-hak individu terlindungi. Pemerintahan berjalan sesuai kehendak rakyat dan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Dengan penerapan HAM, demokrasi, dan prinsip negara hukum secara konsisten, masyarakat dapat mencapai keseimbangan antara kebebasan individu, kepentingan kolektif, dan kestabilan negara. Oke, mungkin cukup sampai sekian penjelasan dari kami. Saya Rahma Wilianti. Saya Reza Mustafa. Undur diri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.